Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada politikus Gerindra, Noel Ebenezer kalau tidak salah. Oke, agak sulit namanya, agak rumit. Oke, kita langsung melihat tanggapan beliau, statement beliau masalah Sekjen dari Banteng. Langsung kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Belakangan ini, sebenarnya bukan belakangan ini, setahun belakangan ini banyak narasi-narasi yang diorkestrasi oleh Hasto sebagai sekjen PDIP yang menurut pandangan kita itu malah membuat PDIP terpuruk. Dampaknya itu yang terkena langsung itu adalah Ganjar Pranowo. Betul, betul. Secara keseluruhan tidak ada satupun provinsi yang dimenangkan oleh Hasto. Kenapa? Karena orkestrasi yang selalu dimainkan oleh Hasto dalam hal ini melakukan yang namanya serangan politik kepada Jokowi itu sudah melampaui hal yang menurut pandangan saya sudah terlalu keji. Betul, betul. Dia mengorkestrasikan soal pertama-tama itu soal dinasti politik, kemudian ada kekuasaan melakukan intimidasi, kemudian terakhir hari ini kita lihat Supir truk. Jokowi akan melakukan pengambilan atau bukan pengambilan, menyalonkan ketua umum PDIP dan juga Golkar. Ini kader Gerindra sudah bicara. Ini ada yang sangat disengaja oleh Hasto ingin membuat keruh situasi politik yang sudah sangat kondusif ini. Gitu. Kita lihat beberapa hari ini lihat narasi-narasi yang dimainkan Hasto. Kami melihatnya bahwa ini bahaya sekali. Bahaya lagi buat hubungan yang sudah terbangun antara Bu Mega kemudian Pak Prabowo. Karena kita lihat ke depan ini kan ada semacam penugasan yang dilakukan oleh Bu Mega terhadap Mbak Puan, itu terkonfirmasi coba membangun komunikasi dengan Pak Prabowo. Nah, agenda itu kan sudah di atas mejanya Pak Prabowo, tinggal menunggu momen kapan itu pertemuan. Nah, hal-hal ini kan penting sekali untuk dipublikasikan bahwa pemimpin bangsa ini ya tidak ada masalah dengan perbedaan pandangan, perbedaan politik dan sebagainya. Karena substansinya siapapun pemimpinnya pasti ingin melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Nah, untuk hal itu kita lihat ya, kita berharap sudahlah hentikan kegaduhan-kegaduhan yang kontraproduktif ini. Karena kita tidak mau ke depan situasi yang sudah kondusif ini. Kita lihat peran kepolisian sebagai penegak hukum, TNI sebagai penjaga republik itu kemarin luar biasa menjaga demokrasi kita dengan begitu baiknya. Tidak mudah menjaga republik yang melakukan parlemen besar terkait pemilu ya, pesta demokrasi itu. Karena kita tidak mau kejadian 2014, 19 itu terjadi lagi di 2024, dan alhamdulillah puji Tuhan ya, kejadian itu tidak ada. Yang terjadi polarisasinya bukan rakyat dengan rakyat, politisi dengan politisi. Yang akhirnya rakyat sudah paham sekali, sudah cerdas. Mereka tidak mau terseret-seret lagi dengan arus mainannya para politisi. Nah, Hasto saya lihat coba mencari sesuatu ya, keuntungan dari konflik yang hari ini. Entah dia ketakutan atau saya nggak tahu, atau memang punya beban politik, di mana kita lihat calonnya kalah ya, Mas Ganjar. Ganjar itu kalah, faktornya itu sebetulnya kalau mau kita seret-seret, Hasto harus bertanggung jawab gitu loh. Hasto harus bertanggung jawab terhadap kekalahannya Ganjar, apalagi itu menjadi one prestasi buat Hasto di mata DPP PDIP. Karena kita melihat sikap Hasto ini, saya punya keyakinan itu bukan sikap dan pandangan PDIP sebagai institusi partai besar. Nah, untuk sementara itu yang saya lihat, Mas Gun, kira-kira begitu. Rasa soal Gayus Lumbun turun dalam sengketa pemilu menjadi tim hukum capres Mas Ganjar itu menurut saya, pandangan saya sah aja. Pertama, dia kader, dia sebagai advokat, jadi secara profesi tidak ada yang dia langgar gitu. Jadi menurut saya
Apa yang dilakukan Gayus dan timnya ya is oke sampai sekarang nggak ada masalah. Dia menggugat dan sebagainya, itu kan hak konstitusi dan itu memang disediakan saluran konstitusinya. Siapapun yang melakukan gugatan terkait pemilu bisa langsung ke MK dan itu nggak ada yang menghambat. Nah tinggal nanti di MK-nya tinggal penguatan bukti-bukti atau materi-materi yang menurut 03 Ini sahabat sejatinya Bung Deddy Sitorus. Ya tinggal ditunjukkan. Nah 02 juga punya hak melakukan pembantahan melalui Pak Yusril atau Hotman Paris atau siapa itu para lawyer itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa, ini kan mendidik rakyat juga dalam menyelesaikan soal sengketa-sengketa hukum gitu. Jadi sampai detik ini nggak ada masalah. Kalau kemudian kayak kemarin Hasto dengan berapa timnya bicara tentang hak angket, sampai detik ini tidak ada itu namanya hak angket. Bahkan Mbak Puan berkali-kali menyampaikan tidak ada sikap partai bicara tentang hak angket. Ya, betul. Dan itu diperkuat juga oleh Pak Jarod. Sampai detik ini sikap partai belum bicarakan soal hak angket. Artinya siapa yang menggulirkan ini? Berarti kan ada masalah di Hasto-nya dan kawan-kawannya. Nah saya nggak ngerti begitu buas orang ini dan begitu sinis melakukan serangan-serangan politik ke Pak Jokowi gitu loh. Orkestrasinya menurut saya bukan keras tapi kasar sekali, sekelas sekjen partai besar yang seharusnya bicara tentang gagasan-gagasan besar, kemudian bicara program-program besar, kemudian bicara tentang ideologi-ideologi besar. Nah itulah yang kita harapkan sebagai anak bangsa. Sudah bicaralah hal-hal yang besar, bukan hal yang kerdil gitu. Jadi menurut saya Hasto sudah tidak pantas lah terkait ofensifnya terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi biar gimana pun punya kontribusi besar dalam membangun bangsa ini yang dulu pernah ketertinggalan. Lalu siapa yang bisa menihilkan kerja-kerja Pak Jokowi? Kita lihat kawan-kawan Indonesia Timur, Kalimantan, sampai semua. Sampai detik ini kerja itu ada dan nyata. Jadi saya rasa Hasto gagal total dalam mengorkestrasi seakan-akan Jokowi akan mengambil alih PDIP. Ketika dia gagal memenangkan Ganjar, sekarang dia buat lagi orkestrasi tentang Jokowi akan melakukan pengambil alihan PDIP dan Golkar. Ini saya lihat polanya kayak semacam adu domba ya, David Impera. Jadi ya kita tinggal lihat saja. Tapi kalau saya lihat, karena kemarin saya ketemu berapa minggu yang lalu ketemu Presiden menyampaikan saya tidak mungkin mengambil hal itu dan tidak mungkin dan tidak ada niat sedikit pun. Jadi itu penegasan Presiden gitu, dan Presiden hanya fokus pada kerja-kerja yang sudah ada di atas mejanya, karena dia dengan waktu yang hanya tinggal 6 bulan berapa hari lagi ini, ya fokusnya dia menyelesaikan pekerjaan yang ada di atas mejanya, udah itu aja. Jadi terkait soal ambil alih PDIP, ambil alih Golkar, ini kan kita tahu orkestrasi ini siapa yang mainkan, dan ini sengaja dijadikan semacam ruang konflik antara Palestina lah pokoknya. Jokowi dengan PDIP, Jokowi dengan Golkar. Artinya apa? Jokowi mau dijadikan common enemy, musuh bersama. Tapi saya yakin sekali ini partai-partai ini punya cara berpikir yang besar lah, nggak mungkin sekerdil itu. Kira-kira gitu Mas Gun. Ya, jadi keyakinan Bang Noel tentang pertemuan Megawati dan Prabowo itu pasti akan terjadi ya? Pasti akan terjadi, karena biar gimana pun kita lihat kemarin atau beberapa hari ini ada berita dari Kompas, Mbak Puan itu ditugaskan untuk melakukan komunikasi politik. Kenapa? Kenapa Mbak Puan? Kenapa bukan Sekjen Hasto? Karena saya lihat cara komunikasi politik Hasto ini terlalu lemah dan kecenderungan menyerang. Ya, beliau yang bilang. Bukan membuat kondusif, malah kecenderungannya ofensif. Dan ini tidak baik. Pemilu sudah selesai. Kemudian hasil pemilu juga sudah diumumkan oleh KPU sebagai penyelenggara. Nah kemudian sengketanya nanti kita lihat diumumkan, tinggal tunggu berapa hari ke depan. Ya sudah, tinggal mau ngapain lagi, mau kita batalkan pemilu gitu. Lantas dia mau biayain pemilunya, kalau dia mau silakan aja, asal bikin aja pemilu sendiri, kita sih nggak masalah. Tapi yang jelas hasil pemilu yang sudah dilakukan oleh KPU dan hasilnya sudah ada secara definitif dan itu sudah menjadi bagian hak pilih rakyat.
Jangan sampai nanti rakyat yang menggugat PDIP itu lebih bahaya. Kenapa? Biar gimana pun itu hak konstitusi yang paling mendasar dalam sebuah demokrasi. Hak konstitusinya dimandatkan ke Pak Prabowo melalui mekanisme pemilu yang sangat demokratis kemarin. Itu saya rasa gini, tadi saya coba ingin mengutip apa yang disampaikan Kakak Tobi. Benar juga apa yang disampaikan Kakak Tobi. Jangan-jangan Hasto ini memang sudah tidak dipercaya lagi oleh Bu Mega. Makanya dia coba melakukan Oke, ini beliau yang bilang sekali lagi. Aduh, kecenderungannya liar. gokil. Analisa beliau. Liar, kemudian uncontrol Gas-gas secara pola. politik. Apalagi kita pahamin bahwa politik ini sudah selesai. Presidennya sudah ada, Pak Prabowo pemenangnya, dan Bu Mega sampai detik ini tidak sedikit pun ada pernyataan terkait hak angket. Kita lihat secara realita politik, Ketua Umum Nasdem sudah mengakui, P3 sudah mengakui, mau apa lagi gitu loh. Nah, soal gugat-menggugat itu biarlah, itu soal sengketa pemilu itu kan emang menjadi ruang yang diberikan oleh negara ini terkait sengketa, jadi tidak ada yang masalah. Nah, tinggal kita lihat ke depan aja. Sama-sama kita berharap agar pemimpin yang sudah terpilih ini punya komitmen kerakyatannya benar-benar kita kawal. Jangan sampai nanti kita lihat takut saya khawatir kalau seandainya nanti mentang-mentang nanti Pak Prabowo jadi diganggu lagi, akhirnya bangsa ini menjadi bangsa pengganggu. Seharusnya kan Pak Prabowo itu luar biasa besarnya jiwanya. Dia ingin mengajak semua anak bangsa ini, ayo kita kerjain nih perahu besar, rumah besar ini bareng-bareng yuk gitu loh. Ya itulah maksud saya, pemimpin kayak begitu yang kita butuhkan. Dia menang, dia tidak jumawa. Dia bilang kalau kita menang jangan jadi orang yang jumawa gitu. Kita harus saling bergandengan tangan, dan itu kita suka pemimpin yang seperti itu. Bukan bangga diri, besar diri. Kenapa sampai detik ini saya begitu bangga dengan pilihan politik saya ketika saya memilih Pak Prabowo. Ternyata ada sesuatu yang selama ini publik tidak ketahui, apa sikap kenegarawanan Pak Prabowo. Dia sangat mau belajar dengan Jokowi. Yang pertama umurnya jauh, kemudian soal senioritasan Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo mau belajar. Itu kita suka nih. Ini kan warisan-warisan yang harus menjadi standar kita berbangsa. Itu dimulai oleh siapa? Pak Jokowi. Bayangkan orang yang berseberangan dengan beliau bisa diambil menjadi bagian dari pemerintahannya. Itu kan hebat. Dan saya yakin sekali Pak Prabowo belajar dengan hal itu. Karena ingin menjadi orang besar itu ia siap mau belajar, walaupun dengan orang yang paling dianggap di bawahnya. Karena setiap peristiwa itu adalah guru. Belajarlah dengan sejarah agar apa? Selalu bangsa ini belajar, dan akan pada titik saatnya kita akan menemukan yang namanya bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang besar. Saya rasa itu, Mas Gun. Nah guys, itu tadi pendapat dari politikus Noel Ebenezer. Nah, makanya betul kata beliau, Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua putra bangsa yang dapat mempererat atau pokoknya mencairkan suasana, dan misi-misi mereka insya Allah akan memajukan Indonesia jauh lebih baik, karena mereka sosok negarawan yang bukan penuh dengan hasad, bukan penuh dengan kedengkian, bukan penuh dengan kebencian, apalagi sampai mengadu domba. Mereka adalah sosok negarawan yang mendamaikan NKRI ini tentunya, dan tentunya akan diteruskan dengan Mas Gibran Wakil Presiden Pak Prabowo. Dan saya akhiri, semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita. Jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, apalagi termakan isu-isu hoax yang sangat menyesatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.